Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi di podcast Renungan Pagi Mutiara hari ini. Sahabat saudara bertumbuh setiap hari yang setia menyapa dan menemani saudara di dalam doa dan renungan firman Tuhan. Di kesempatan pagi hari ini, renungan firman Tuhan akan mengangkat judul Iman yang Melampaui Ujian Tuhan. Nas firman Tuhan terambil dari Matius pasal yang ke-15 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-28. Dengan perikop perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah sebelumnya saudara membaca nas firman Tuhan ini mengenai perempuan Kanaan yang percaya? Atau di dalam Injil Markus mengenai perempuan Yunani Sirofenisia yang percaya? Saya berkali-kali membaca nas firman Tuhan ini, dan terus terang apa yang muncul di dalam hati saya ialah, kenapa di sini Tuhan terlihat seolah-olah tidak ingin menolong perempuan ini? Bahkan ia terlihat kasar atau rasis dengan menggunakan kata anjing. Kira-kira benarkah seperti itu sikap hati Tuhan terhadap wanita Kanaan yang percaya ini? Yang pasti di sini yang patut kita lihat ialah sikap tidak menyerah dari perempuan ini untuk memohon pertolongan kepada Tuhan. Itu dulu poin yang harus kita simpan di dalam hati kita. Ia adalah seorang perempuan Yunani dari wilayah Sirofenisia. Seorang perempuan Kanaan itu artinya ia tidak termasuk orang Israel karena dia bukan orang Yahudi. Dengan tidak putus asa ia berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Kemudian bagaimana respon Tuhan Yesus? Ia sama sekali tidak menjawabnya. Lalu ditambah lagi murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jadi murid-muridnya juga risih. Dari ungkapan murid-muridnya ini terlihat bagaimana eksklusivitas umat Yahudi itu ada di dalam hati mereka. Karena menjadi sebuah kebiasaan bagi orang Yahudi untuk memandang rendah orang-orang dari bangsa lain atau non-Israel. Mereka seringkali menganggap orang-orang di luar Israel adalah orang-orang yang tidak patut menerima berkat dan kebaikan Tuhan. Makanya murid-murid ini datang memohon kepada Yesus supaya Yesus mengusir perempuan ini. Tampaknya didikan yang rasialis itu sudah biasa di kalangan orang Yahudi. Bahkan murid-murid Yesus pun melakukannya. Lalu kemudian Yesus menjawab murid-muridnya dengan berkata, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Sekali lagi, di sini terlihat sepertinya Tuhan memang setuju dengan murid-muridnya bahwa misi pelayanannya di dunia ini adalah eksklusif hanya bagi umat Israel saja. Dan lagi-lagi perempuan ini tidak menyerah. Ia kemudian mendekat dan menyembah Yesus sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Kalau yang pertama tadi, ia sudah memohon dengan berteriak-teriak. Yesus tidak menanggapi sama sekali. Kali ini perempuan ini sudah sampai memohon sambil menyembah, meminta pertolongan. Tetapi kali ini jawaban Yesus kedengarannya lebih kasar dan menyakitkan. "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Ada orang-orang yang berpikir bahwa Yesus ini mengungkapkan suatu pernyataan yang rasialis. Padahal justru sebaliknya ada pengajaran yang sangat berharga yang bisa dipetik dari kisah ini ya. Perlu saudara ketahui bahwa Tuhan Yesus kala itu berada di dalam lingkungan masyarakat yang memiliki pola pikir bahwa orang-orang Yahudi adalah umat pilihan Allah, sedangkan bangsa lain tidak berhak menerima berkat Allah.
bangsa-bangsa lain tuh lebih rendah dari mereka dan sebagainya. Lalu kenapa Tuhan menggunakan kata yang kasar, yakni anjing dalam kasus tersebut? Karena memang ya orang-orang Yahudi pada zaman itu menganggap orang-orang Kanaan itu lebih rendah dari mereka dan seringkali menjuluki orang-orang Kanaan atau non-Yahudi pada umumnya tuh sebagai anjing, atau di dalam bahasa Yunani itu kuon, anjing liar. Dan Tuhan Yesus tampaknya sengaja mengangkat topik ini dengan menggunakan kata anjing. Bedanya di sini, kata anjing yang digunakan oleh Yesus itu bukan berarti anjing liar atau kuon atau anjing yang besar itu, melainkan ia menggunakan makna yang lebih kecil, yang lebih halus, yakni kunarion, atau di dalam bahasa Yunani itu artinya anjing kecil, papi, anjing yang masih lucu-lucu itu. Nah, bagi orang Yahudi, anjing itu bisa dibilang sebagai binatang yang haram ya. Anjing bukanlah penjaga rumah kesayangan seperti yang ada di rumah saudara gitu ya. Secara umum, anjing itu adalah lambang kehinaan. Bagi orang Yunani, kata anjing berarti perempuan nakal yang tidak tahu malu. Kata ini memiliki konotasi atau pengertian perempuan jalang. Nah, bagi orang Yahudi ini justru merupakan ungkapan untuk merendahkan. Makanya di dalam Alkitab atau kitab suci kita, ada beberapa ayat yang menggunakan kata anjing. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi. Kemudian di dalam Filipi juga dikatakan, hati-hatilah terhadap anjing-anjing, terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Kemudian juga di dalam Wahyu 22 dikatakan, tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir orang-orang sundal. Jadi penggunaan kata anjing bagi orang Yahudi itu adalah sebuah kebiasaan untuk merendahkan bangsa-bangsa di luar Israel. Nah, lalu kenapa Yesus seolah ikut-ikutan menggunakan kata anjing? Walaupun ia sudah memperhalus kata anjing itu menggunakan kata kunarion, yakni anjing kecil atau papi ya. Karena ia pengen mengangkat isu atau topik ini di hadapan murid-muridnya dan di hadapan para pendengar-pendengarnya pada waktu itu. Namun yang patut kita perhatikan ialah bagaimana respon dari perempuan Kanaan Sirofenisia ini terhadap jawaban Yesus yang mungkin menyakiti hatinya. Alih-alih ia pergi dengan kemarahan, dengan kekecewaan, ia justru tidak membela diri ataupun tersinggung dikatakan sebagai kunarion atau anjing kecil. Namun ia mengambil kesempatan dari setiap kata yang diucapkan Tuhan Yesus bahwa anak-anak anjing akan memakan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Saudara bisa bayangkan seorang perempuan dari kalangan kafir non-Israel, seorang warga kelas 2, demi keprihatinannya terhadap anak perempuannya, demi kasihnya kepada anaknya, telah membuat ia berani menembus batas-batas budaya, tradisi, dan gender, dan dengan ketabahan dan keberanian. Inilah yang kemudian membuat Tuhan Yesus menjadi kagum dengan dia. Intinya begini, ia adalah orang non-Israel. Ia tidak patut meminta sesuatu kepada bangsa Israel yang sudah lebih dulu memandang mereka tuh hina, tetapi dia sudah berani mengambil resiko, direndahkan, dipermalukan, bahkan dikata-katai sesuatu yang menyakitkan. Tuhan justru melihat imannya yang besar, yang luar biasa, sampai-sampai Tuhan memuji iman perempuan ini. Karena ia memang jujur, ia kagum oleh iman dan kesederhanaan pola pikir dari perempuan Sirofenisia ini. Perlu saudara ketahui bahwa di dalam Alkitab kita, Tuhan Yesus memberikan pujian kepada iman yang dimiliki oleh seseorang, hanya kepada seorang perwira di Kapernaum dan perempuan Sirofenisia ini. Satu hal yang perlu kita perhatikan dalam kisah ini, Tuhan Yesus itu telah menyembuhkan begitu banyak orang, tetapi tidak semua orang-orang yang ia sembuhkan memiliki iman seperti perempuan Kanaan ini. Justru dari kalangan yang terhina yang disebut anjing, yang malah memiliki iman yang besar. Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Kami percaya Tuhan mengajar dan mendidik kami melalui kisah iman perempuan Sirofenisia ini, Tuhan. Bahwa kami tidak seharusnya menyerah ketika kami memohon datang kepada Tuhan, sampai kami melihat pertolongan Tuhan itu datang indah pada waktunya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kami percaya kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita menjalani hari-hari ini. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Pagi Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.